Selamat siang para subscriberku semuanya, dimanapun kalian berada. Ya, sebelum teman-teman melanjutkan membaca cerita ini, saya ingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman memastikan memencet tombol CC yang ada di layar HP teman-teman sewaktu membaca cerita ini, karena masih terdapat beberapa orang yang komen mengenai masalah yang menumpuk. Jadi masalah yang menumpuk tadi itu berasal dari suara yang saya hasilkan ya teman-teman. Jadi ya bisa dipencet untuk memastikan tulisan yang menumpuk tadi akan hilang. Sebenarnya saya sudah sering sekali mengingatkan tentang hal tersebut, tapi mungkin karena penonton baru jadi ya belum tahu. Kalau penonton lama ataupun penonton setia sudah tidak ada yang komplain mengenai masalah yang menumpuk. Kalau mengenai suara ya bisa dikecilkan untuk ukuran volumenya. Cukup simpel sebenarnya teman-teman, jika kita mengetahui caranya ya. Ya, karena lagi gerimis, saya ini berhenti di sebuah gubuk ya di pinggir jalan. Tapi karena daripada nganggur, saya memutuskan untuk menaruh HP saya di bawah. Ya lumayan untuk stok video ya teman-teman. Karena di sini bukan tujuan saya untuk mencari video. Ya meskipun gerimis tapi masih ada beberapa kendaraan yang melintasi jalanan ini. Lihat rumput-rumput di depan kita ini sudah bergoyang karena diterpa oleh angin yang datangnya dengan sepoi-sepoi ya. Tetap harus hati-hati sewaktu melintasi jalan yang licin atau yang basah, karena di kanan kita ini tidak ada pagar. Kalau jatuh bisa langsung jatuh ke jurang ya, karena di kanan jalan ini adalah jurang teman-teman. Kalau di sebelah kiri ya itu ada seperti gampeng kalau di Jawa namanya. Itu biasanya juga bisa membahayakan, apalagi kalau musim hujan yang lebat biasanya akan longsor, dan longsorannya pun akan memenuhi jalan dan bisa menghambat perjalanan kita. Harus menggunakan alat berat untuk memindahkan atau membersihkan bekas-bekas longsoran tadi. Tapi apa harapan ya? Tapi ya semoga saja tidak terjadi hal yang demikian. Truk-truk gede itu. Aku kayak bengi lah gua ngerekam. Yang ngarepe rumah sakit Sudomo aku. Ngawirane bis-bis gede ini ya. Itu di depan juga sangat subur ya untuk berbagai jenis pohon, karena di sini tanahnya masih gembur ya teman-teman. Alah, krungu ya ning arep pada juga masih melimpah untuk bingung aku airnya. Jadi meskipun sewaktu musim kemarau jarang sekali saya jumpai tanaman-tanaman yang mati akibat kekurangan air. Los nih saiki.
karena di sini daerahnya masih pegunungan. Jadi untuk sumber mata air itu juga masih banyak kita dapati. Ya sebaiknya kita menjaga kelestarian alam, khususnya adalah pohon-pohon, karena kita sudah banyak yang tahu bahwa pohon itu menyimpan air ya, dan bisa mencegah polusi udara. Jadi semakin banyak pohon, semakin baik pula untuk perkembangan kita, khususnya pada kesehatan. Ya menebang sebenarnya boleh, tapi ya setelah menebang alangkah baiknya kalau kita tanami kembali menggantikan pohon yang sudah kita tebang. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa pohon juga dibutuhkan bagi kalangan manusia ya, apalagi di bidang mebel memerlukan bahan baku kayu. Jadi kalau menebang itu sebaiknya yang sudah berumur tua ya, yang sudah besar dan berumur mungkin ya puluhan tahun. Apalagi kalau pohon jati itu lama sekali untuk proses penebangannya. Semakin besar dan semakin tua, maka harga yang didapatkan juga semakin banyak teman-teman. Kalau pohon jati ya. Cerutu. Jangan aku seneng angin gini iki. Karena pohon jati juga terkenal akan keawetan dan ketahanan. Salah satu kayu yang memiliki daya tarik bagi sebagian orang. Memang ada uang, ada barang ya. Pasti tidak menyesal jika kita itu membuat mebel itu berasal dari kayu jati. Awet teman-teman, meskipun harganya agak mahal, yang penting kan awet. Daripada murah tapi tidak awet. Perjalanan yang sungguh melelahkan. Ya sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para subscriber saya yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru menemukan atau yang masih baru, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam hangat. Tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat cerita lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman, khususnya di kala senggang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng kalau saya upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dengan ceritanya. Apalagi konten yang seperti ini, semakin lama itu peminatnya semakin banyak. Meskipun di penayangan saya sedikit agak menurun dari bulan kemarin, tapi ya nggak apa-apa ya, yang namanya roda kehidupan itu tidak selalu di atas ya, sewaktu kita di bawah. Yang penting kita itu selalu berusaha, bekerja keras, dan yang penting adalah konsisten. Jadi kalau kita itu konsisten, maka secara otomatis video kita itu semakin banyak dan semakin mudah
tampilkan di beranda-beranda YouTube dan mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube. Jadi rekomendasi itu sangat penting ya bagi perkembangan channel. Yang penting kita itu tidak melanggar yang tidak dibolehkan oleh pihak YouTube. Dan yang penting kita selalu bersyukur ya apapun hasil yang kita terima. Dipandang. Meskipun di setiap bulan itu tidak selalu tetap ya. Ya ibarat orang berjualan, semakin kita sering berjualan maka yang akan didapatkan semakin banyak. Tapi kalau kita sering libur pasti bakal ada penurunan pendapatan. Lek noleh bahaya kan kok. Sopo kemang? Sek to ben nyakep 13. Podo oleh las-lasan kok. Urung kare kok sing iki mah. Iki lagi banyak. Ya syukurnya ini tadi tidak hujan deras ya teman-teman. Jadi saya nanti bisa memutuskan untuk pergi ke tempat lain untuk mencari video. Tapi ya sementara di sini dulu ya untuk beberapa menit. Sayang jika kita merekam tempat seperti ini hanya sebentar ya. Ya lebih baik memotong daripada memelankan dari laju video tersebut. Depan kita ini juga ada tiang listrik yang menghubungkan listrik dari kota ke desa ya. Ya pasti terdapat seperti ini di tempat-tempat lainnya. Tapi sangat disayangkan tempat ini sewaktu malam hari itu minim sekali penerangan. Jadi hanya memanfaatkan lampu dari kendaraan pribadi. Angin sore. Entah kenapa tidak dikasih beberapa penerangan ya. Ya mungkin tidak usah terlalu dekat-dekat supaya lebih ada kehidupan sewaktu malam hari. Memang di sini melewati hutan-hutan yang bisa dikatakan hutan belantara. Jadi untuk teman-teman yang datang ke tempat ini, saya sarankan jangan berkendara sewaktu malam hari. Lebih baik kepanasan ya daripada gelap. Serius teman-teman, di sini sangat gelap gulita sewaktu malam hari. Apalagi cuaca yang dingin pasti menimbulkan rasa ketakutan ya. Kalau posisi yang seperti ini ya berani-berani saja meskipun berkendara sendirian. Ya mungkin teman-teman juga bisa membayangkan sewaktu malam hari ya. Saya juga senang sewaktu merekam ada gerakan-gerakan daun yang bergoyang. Itu menandakan bahwa ada kehidupan. Meskipun sudah ada beberapa kendaraan yang lewat. Meskipun anginnya tidak terlalu kencang tapi ya lumayan untuk
memberitahu bahwa ini adalah video real yang saya hasilkan sendiri melalui perjuangan menerobos gerimis yang sedang terjadi pada kali ini. Nah, sewaktu saya menaruh tripod ini di bawah, pasti ada beberapa orang ya yang lewat itu sedikit agak menengok ke HP ini teman-teman. Ya mereka pasti ada yang kepo lagi ngapain saya di pinggir jalan sambil ngoceh-ngoceh sendiri. Mereka tidak tahu bahwasanya saya sedang mencari video yang nantinya akan diupload ke YouTube. Lebih aktif lagi ya teman-teman untuk mengupload cerita di channel ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah menunggu agak lama kelanjutan dari cerita ini, saya harapkan selalu menunggu ya, karena tanpa dukungan teman-teman channel ini tidak bisa berkembang lagi. Makanya saya sedikit agak kurang enak kepada teman-teman yang sudah selama ini menyupport channel ini. Pada siang kali ini saya lagi berada di sebuah kawasan persawahan ya teman-teman. Kawasan persawahan yang berbentuk terasering karena kondisinya di daerah pegunungan. Jadi untuk sawahnya kebanyakan ya dibentuk seperti ini ya. Beda kalau di daerah dataran, maka sawahnya itu akan sejajar teman-teman, tidak berbentuk seperti ini. Dan cuaca untuk kali ini ya lumayan cukup bagus sekali, meskipun sedikit agak terik, tapi ya karena di sini saya ada pohon besar ya, jadi saya bisa gunakan untuk meneduh ya teman-teman, supaya tidak terlalu terkena langsung oleh sinar matahari yang bisa membuat kulit kita itu menjadi gosong tentunya. Itu ada pohon pisang yang melambai-lambai ya, karena dihembus oleh angin yang datang pada siang kali ini. Dan sekilas di area sawah ini tidak saya temui petani ya teman-teman. Entah ini belum datang atau sudah pada pulang, karena untuk waktunya pun sudah menunjukkan siang hari. Mungkin kalau sore hari pasti ada beberapa petani yang menengok hasil tanamannya, entah itu memberi pupuk ataupun membuang segala hama yang dapat merusak perkembangan dari tanaman padi tersebut ya teman-teman. Karena di sawah ini sekarang ditanami padi, karena untuk kebutuhan airnya di sini masih bisa dikatakan sangat baik sekali ya. Maka para petani memutuskan untuk menanam padi, tanaman yang memerlukan asupan air yang banyak sewaktu dipanen. Jadi mungkin teraseringnya atau irigasi airnya masih sangat mampu ya untuk menyuplai segala kebutuhan air untuk tanaman padi tersebut ya teman-teman. Ya memang daerah pegunungan itu ya untuk stok airnya bisa dikatakan tidak akan kekurangan ya teman-teman, meskipun musim kemarau tiba, karena adanya pohon-pohon yang besar dan tinggi
itu bisa menyimpan air yang banyak ya. Jadi jangan pernah merusak alam, supaya kedepannya kita itu tidak merasakan penyesalan ya teman-teman. Ya khususnya para pemuda itu harus saling menjaga dan melestarikan segala bentuk yang bisa menyuplai segala kebutuhan kita di masa depan. Kalau tidak mulai dari sekarang, nanti bakal telat ya teman-teman, dan bakal susah untuk meneruskan hal-hal yang positif tersebut. Ya sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para subscriber saya yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru menemukan atau yang masih baru, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam hangat. Tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman khususnya di kala senggang. Dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng kalau saya mengupload video terbaru. Teman-teman tidak ketinggalan dengan ceritanya. Apalagi cerita seperti ini atau konten seperti ini untuk saat ini banyak peminatnya ya teman-teman, karena terbukti sudah banyak channel baru yang mulai bermunculan di beranda YouTube. Makanya sekarang ini untuk persaingannya cukup ketat sekali ya. Tidak seperti dulu sewaktu awal saya membuat konten ini yang bisa dikatakan untuk membuat ramai penonton itu sangat mudah dan sangat gampang ya. Karena untuk pembuat kontennya masih sangat sedikit, tidak seperti saat ini yang bisa dikatakan ya itu tadi banyak sekali ya teman-teman. Tapi ya meskipun ramai ataupun sepi, tetap saja kita harus bersyukur ya, karena yang namanya roda kehidupan itu tidak sepenuhnya selalu di atas, kadang ya di bawah. Maka dari itu kalau sewaktu kita di bawah, maka kita harus berusaha lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan posisi tersebut kembali ke atas. Yang penting selalu konsisten dalam mengupload video, maka nanti secara otomatis pihak YouTube sendiri bakal merekomendasikan kepada penonton-penonton yang ada. Jadi ya tetap optimis ya teman-teman, tidak boleh menyerah kita itu dalam dunia seperti ini. Ya ibaratnya itu seperti orang yang berdagang di pasar, maka siapa yang konsisten berjualan pasti banyak yang membelinya. Sama seperti di YouTube seperti ini, semakin kita sering menonton atau mengupload video, maka semakin cepat pula orang itu akan melihatnya. Kalau suka pasti bakal bertahan dan selalu menunggu kelanjutan dari cerita tersebut. Ya terdengar suara azan ya teman-teman, karena ini waktunya sudah menunjukkan jam 12 siang. Dan jam-jam seperti ini terik-teriknya matahari yang bermunculan. Tapi nggak apa-apa ya, meskipun panas, tapi karena adanya angin yang datang, jadi sedikit membuat suasananya sedikit menjadi lebih dingin ya, dan tidak terlalu panas. Ya memang seperti ini, kalau
suasana tempatnya terbuka, pasti anginnya itu bakal datang ya. Apalagi kalau siang hari itu pasti anginnya lagi kencang-kencangnya datang teman-teman. Kalau tidak mendung, tapi karena ini panas ya pasti bakal datang. Enak sekali untuk beristirahat ya di tempat seperti ini sambil menikmati pemandangan yang sangat indah, pemandangan alam yang mampu membuat kita itu lebih fresh dan jernih dalam berpikir ya. Tidak selalu jenuh, apalagi setiap hari itu selalu mengedit, pasti rasanya bakal jenuh sekali teman-teman. Makanya saya sedikit agak telat untuk mengupload kelanjutan dari cerita ini dikarenakan hal tersebut. Makanya sambil mencari video, saya juga sambil merefreshkan otak ya, supaya nanti dalam membuat ceritanya itu alurnya itu bakal bagus dan menarik, sehingga banyak penonton yang menyukainya dan memutuskan untuk selalu mengikuti perkembangan dari channel tersebut. Di sini masih dikelilingi oleh perbukitan yang tinggi ya, dan banyak sekali pohon-pohon yang hidup tumbuh dengan suburnya. Tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari jenis atau nama tanaman tersebut karena nanti waktunya tidak cukup ya. Jadi ya mungkin teman-teman sudah pada tahu jenis dari pohon tersebut. Ya mungkin teman-teman sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga teman-teman selalu terhibur dengan konten yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan terima kasih. Tawan ya teman-teman. Di sini sudah ditanami padi kembali. Begitu sangat hijau dan mampu membuat mata kita itu sedikit menjadi lebih segar dan fresh ya. Karena yang hijau-hijau seperti ini memang enak untuk dipandang mata, sedikit mengobati dari penatnya kehidupan setelah melewati hari-hari yang bisa dikatakan sangat sibuk, entah itu dalam mengedit ataupun dengan hal yang lainnya. Karena kita juga perlu membuat pikiran kita itu lebih jernih ya, supaya sewaktu membuat cerita itu alur ceritanya mampu membawa sang pembaca itu ke dalam alur ceritanya. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tada hujan. Sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah atau lowland rice. Pada lahan yang berkemeringan tinggi, sawah dicetak berteras atau lebih dikenal terasering atau sengkedan untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah berteras
banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung di Jawa dan Bali. Sebuah studi yang dipublikasikan Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America menemukan bahwa semua jenis padi yang dibudidayakan saat ini, baik dari spesies Indica maupun Japonica, berasal dari satu spesies padi liar Oryza rufipogon yang ada pada tahun 8.200 tahun hingga 13.500 tahun yang lalu di Cina. Padi sawah dibudidayakan di berbagai negara seperti Bangladesh, Cina, Filipina, India, Indonesia, Iran, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Padi sawah juga ditanam di Eropa seperti di Piedmont, Italia, dan Camargue, Prancis. Sawah merupakan salah satu sumber utama emisi antara 50 hingga 100 juta ton gas metana per tahun. Sebuah studi menunjukkan dengan mengeringkan sawah untuk sementara sambil mengaerasikan tanah bermanfaat untuk mengganggu emisi gas metana dan juga meningkatkan hasil padi. Para pakar arkeologi sepakat bahwa pembudidayaan di lahan basah berawal di Cina. Bukti keberadaan sawah padi pertama ditemukan bertanggal 6.280 tahun yang lalu berdasarkan penanggalan karbon dari biji padi dan materi organik tanah yang ditemukan di situs Kaudun di Kusan County. Di sebuah situs Neolitik di Kaukisan, arkeologis melakukan penggalian dan menemukan sebuah lokasi yang dipercaya dulunya merupakan sawah. Diperkirakan situs di Kaukisan bertanggal 4000 hingga 3000 sebelum Masehi. Selain itu, terdapat 10 lokasi arkeologi yang terkait dengan sawah di Korea. 2 di antaranya yang tertua berada di Oksyun dan Yeomdung, Ulsan, dibangun sejak Mumun Pottery period. Terdapat bukti arkeologis pula bahwa beras atau padi yang sudah dihilangkan sekamnya disimpan untuk keperluan dan prosesi pemakaman sejak zaman Neolitik hingga dinasti Han di Cina. Sawah sebagai ekosistem disebut oleh ahli antropologi keberbangsaan Amerika Serikat Gersi, yakni sawah sangat stabil atau tanah lama. Sawah dapat terus menghasilkan panenan yang boleh dikatakan tidak berkurang dari tahun ke tahun, bahkan sering 2 kali setahun. Peranan air di dalam ekosistem sawah sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sawah. Di sini karakter tanah tropis yang tipis diatasi dengan memasukkan zat hara ke sawah dengan air irigasi untuk menggantikan zat makanan yang diambil dari tanah. Penyerapan nitrogen oleh ganggang hijau biru yang berkembang biak dalam air hangat. Pembusukan kimiawi bakteri dari bahan organik, termasuk sisa-sisa tanaman yang sudah dituai tertinggal dalam air. Pengisian udara pada tanah dengan gerakan air sawah yang perlahan, dan tentu saja dengan fungsi-fungsi ekologis lainnya yang dilaksanakan oleh irigasi masih belum diketahui. Lebih lanjut, pada ekosistem sawah terdapat komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri atas faktor edafik
atau kesuburan tanah yang dilihat dari parameter kapasitas pertukaran kation atau KTK, kandungan bahan organik tanah, kandungan N total, P tersedia dan K tersedia dalam tanah, dan faktor hidrologik yang dilihat dari parameter kedalaman genangan air sawah, sedangkan komponen biotik ekosistem sawah dilihat dari parameter keragaman hayati, populasi hama dan musuh alaminya, serta pola interaksi yang terjadi di antara tanaman dan serangga herbivora, serta antara serangga hama dan musuh alaminya. Pengolahan tanah bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan melumpur. Dengan begitu, gulma akan mati dan membusuk menjadi humus. Aerasi tanah menjadi lebih baik. Lapisan bawah tanah menjadi jenuh air sehingga dapat menghemat air. Pada pengolahan tanah sawah ini dilakukan juga perbaikan dan pengaturan pematang sawah serta selokan. Pematang atau galengan sawah diupayakan agar tetap baik untuk mempermudah pengaturan irigasi sehingga tidak boros air dan mempermudah perawatan tanaman. Tahapan pengolahan tanah. Tahapan pengolahan tanah sawah pada prinsipnya mencakup kegiatan-kegiatan 1. Perbaikan pematang atau galengan dan saluran. Sebelum penggarapan tanah dimulai, pematang atau galengan harus dibersihkan dari rerumputan, diperbaiki dan dibuat cukup tinggi. Fungsi utama untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan. Sebab dalam penggarapan tanah air tidak boleh mengalir keluar. Fungsi selanjutnya berkaitan erat dengan pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi. Saluran atau parit diperbaiki dan dibersihkan dari rumput-rumput. Kegiatan ini bertujuan agar dapat memperlancar arus air serta menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Sisa jerami dan sisa tanaman pada bidang olah dibersihkan sebelum tanah diolah. 2. Pencakulan. Setelah dilakukan perbaikan pematang atau galengan dan saluran, tahap berikutnya adalah pencakulan. Sudut-sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan baja atau traktor. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan saat pengolahan tanah. 3. Pembajakan dan penggaruan. Pembajakan dan penggaruan merupakan kegiatan yang berkaitan. Kedua kegiatan tersebut bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanam padi. Pembajakan, alirkan air pada petakan sawah seminggu sebelum pembajakan untuk melunakkan tanah dan menghindarkan melekatnya tanah pada mata bajak. Terlebih dahulu dibuat alur di tepi dan di tengah petakan sawah agar air cepat membasahi saluran petakan. Kedalaman dalam pembajakan kurang lebih 15-25 cm hingga tanah benar-benar terbalikan dan hancur. Adapun manfaat dari pembajakan adalah sebagai berikut. 1. Pemberantasan gulma. Sebab dengan pembajakan tumbuhan dan biji gulma akan terbenam. 2. Menambah unsur organik, karena pupuk hijau yang berasal dari rumput akan terbenam dan tercampur dengan tanah. 3. Mengurangi pertumbuhan hama penyakit. Setelah dibajak, tanah secara segera harus digenangi untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman yang menghindari hilangnya nitrogen, juga melunakkan bongkahan tanah yang disebabkan pembajakan. Penggenangan dilakukan selama kira-kira seminggu. Penggaruan. Sebelum penggaruan dimulai, terlebih dahulu air di dalam petakan dibuang, ditinggalkan sedikit untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah. Selama penggaruan, saluran pemasukan dan pembuangan air harus ditutup untuk menjaga supaya sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan. Dengan cara menggaru, tanah memanjang dan melintang. Bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan dengan penggaruan yang berulang-ulang. Peresapan air ke bawah dikurangi.
tanah menjadi rata, penanaman bibit menjadi mudah, rumput-rumput yang ada akan terbenam. Setelah penggaruan pertama, sawah digenangi selama 7-10 hari. Perataan. Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua yang dilakukan setelah lahan digenangi 7-10 hari. Penggaruan yang kedua ini dilakukan dengan maksud 1. Meratakan tanah sebelum tanah pindah. 2. Membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi. 3. Melumpurkan tanah dengan sempurna. Tahapan pengolahan tanah mulai dari perbaikan pematang atau galengan sampai perataan memerlukan waktu kurang lebih 25 hari atau kurang lebih sama dengan umur bibit dan persemaian. Sampai sekitar tahun 1875, konsumsi singkong di Jawa masih rendah. Baru pada permulaan abad ke-20 konsumsinya meningkat pesat. Pembudidayanya juga meluas, terlebih rakyat diminta memperluas tanaman singkong mereka. Peningkatan penanaman singkong sejalan dengan pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang pesat. Ditambah lagi produksi padi tertinggal di belakang pertumbuhan penduduk. Singkong khususnya menjadi sumber pangan tambahan yang disukai. Hingga saat ini singkong telah menjadi salah satu bahan pangan yang utama. Tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia. Di Indonesia, singkong merupakan makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung. Hindia Belanda pernah menjadi salah satu pengekspor dan penghasil tepung tapioka terbesar di dunia. Di Jawa banyak sekali didirikan pabrik-pabrik pengolahan singkong untuk dijadikan tepung tapioka. Seperti dalam buku Handbook of the Netherlands East Indies pada tahun 1928, tercatat 21,9% produksi tapioka diekspor ke Amerika Serikat, 16,7% ke Inggris, 8,4% ke Jepang, 7% dikirim ke Belanda, Jerman, Belgia, Denmark, dan Norwegia. Biasanya tepung olahan singkong tersebut dimanfaatkan sebagai bahan baku lem dan permen karet, industri tekstil, dan furnitur. Sampai U. Singkong adalah nama lokal di kawasan Jawa Barat untuk tanaman ini. Nama ubi kayu dan ketela pohon dipakai dalam bahasa Melayu secara luas. Nama ketela secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Portugis Castilla atau dibaca Castilla karena tanaman ini dibawa oleh orang Portugis dan Castilla Spanyol. Umbi singkong dapat dimakan mentah. Kandungan utamanya adalah pati dengan sedikit glukosa sehingga rasanya sedikit manis pada keadaan tertentu, terutama bila teroksidasi akan terbentuknya glukosida racun yang selanjutnya membentuk asam sianida atau HCN. Sianida ini akan memberikan rasa pahit. Umbi yang rasanya manis menghasilkan paling sedikit 20 mg HCN per kilogram umbi segar dan 50 kali lebih banyak pada umbi yang rasanya pahit. Proses pemasakan dapat secara efektif menurunkan kadar racun. Dimasak dengan berbagai cara, singkong banyak digunakan pada berbagai macam masakan. Direbus untuk menggantikan kentang dan pelengkap masakan. Tepung singkong dapat digunakan untuk mengganti tepung gandum, cocok untuk pengidap alergi gluten. Kandungan gizi singkong per 100 gram meliputi kalori 121 kalori, air 62,50 gram, fosfor 40 gram, karbohidrat 34 gram, kalsium 33 mg, vitamin C 30 mg, protein 1,20 gram, besi 0,70 mg, lemak 0,30 gram, vitamin B1 0,1 mg. Sedangkan daun singkong yang banyak dijadikan sayuran pada masakan Sunda dan masakan Padang memiliki nutrisi protein
kalsium, fosfor, besi, vitamin A, dan vitamin C. Varietas tanaman singkong. Tanaman singkong disebut manis atau beracun tergantung kandungan asam hidrosinaik dalam akarnya, yang umum diakui mengandung kurang dari 50 mg asam hidrosianik per kilogram bahan segar. Saat ini tersedia 10 varietas ubi kayu di pasaran. Kesepuluhan varietas tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok varietas ubi kayu untuk pangan dan untuk industri. Varietas untuk pangan adalah N1 Mekar Manik, Adira 1, Malang 1, Malang 2, Darul Hidayah. Sedangkan untuk ubi industri adalah N1 Mekar Manik, Adira 2, Adira 4, Malang 4, Malang 6, UJ5, UJ3. Varietas untuk pangan mempunyai tekstur umbi yang pulen dengan kadar HCN 50 per miligram per kilogram dan mempunyai rasa tidak pahit. Sedangkan ubi jalar untuk industri mempunyai kadar patin atau kadar bahan kering sekitar 0,6 gram per kilogram. Beberapa varietas unggul singkong yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian antara lain Adira 1, Adira 2, Adira 4, Malang 1, Malang 2, Darul Hidayah, Malang 4 maupun Malang 6. Etimologi dan sinonim. Singkong adalah nama lokal di kawasan Jawa Barat untuk tanaman ini. Nama ubi kayu dan ketela pohon dipakai dalam bahasa Melayu secara luas. Dalam bahasa lokal, bahasa Jawa menyebutkan telo, bahasa Sanghe bungkahe, bahasa Toli-Toli dan Gorontalo kasubi, dan bahasa Sunda sampeu. Sementara dalam bahasa Rejang, taman ini dikenal sebagai ubai. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para subscriber saya yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru menemukan atau yang masih baru, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam hangat. Tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat konten lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman, khususnya di kala senggang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng kalau sama upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dengan ceritanya. Dan di sekitar tempat tadi ada area persawahan yang sangat luas ya teman-teman. Terlihat ada sebagian sawah yang sudah mengalami proses penanaman dan masih ada pula yang masih belum ditanami, tapi sepertinya sudah diproses ya, dan mungkin sebentar lagi akan ditanami, entah itu tanaman padi ataupun tanaman jagung, tergantung selera dari pemilik lahan tersebut. Dari sini terlihat sekali ya, di arah bawah sana itu teman-teman sangat indah sekali.